saya dari Jetstone Mall Cikarang. Nah, kali ini saya agak berbeda dari sebelumnya. Kali ini saya membuat liputan tentang komunitas. Di samping saya ada Mbak siapa? Sergi, halo. Mbak Sergi ini dari komunitas K-pop Cikarang. K-pop Cikarang. Ya. Oke, yang jadi agak menarik nih karena saya baru pertama kali nih mau meliput tentang komunitas. Sergi, bisa dijelasin nggak itu apa itu komunitas K-pop Cikarang. K-pop Cikarang itu? Jadi kita itu kan komunitas K-pop Cikarang, tapi biasanya orang manggilnya Force Family gitu lah. Force Family itu nama aja sih nama, tapi intinya ruang kita itu komunitas gitu. Jadi itu perkumpulan anak-anak di Cikarang yang suka sama Korea kan, idol Korea, ngumpul bareng gitu. Untuk ngumpul bareng itu untuk membahas apa? Tentang artisnya atau tentang film terbaru atau apa? Awalnya sih kita kayak cuman ngumpul-ngumpul ngobrol-ngobrol tentang kesukaan kayak kita suka grup A terus sesama suka grup A ngobrol-ngobrol, tapi lama-lama kayak kegiatan ngobrol-ngobrol terus kan kayak lama-lama bosen, jadi kita diisi dengan bikin grup dance cover atau sing cover, jadi nyanyi atau dance itu ngikutin idol grup aslinya yang ada di Korea. Oh, bikin cover lagu. Iya, cover sama cover dance juga gitu. Dibuat semirip mungkin dengan yang asli enggak? Biasanya kita lebih ngikutin ke kostum gerakan, kalau misalnya spot untuk videonya kan kadang ya beda ya sama yang aslinya gitu. Itu harus izin dulu sih ke misal perwakilan mereka di sini tuh enggak apa langsung aja ke tempat gitu. Iya, pasti izin sih. Izin itu wajib sih. Kita kalau setiap bikin video cover gitu kan kayak sekarang ini itu pasti izin ke tempatnya. Jadi sebelum hari udah izin. Kalau ke artisnya sendiri enggak misalnya hak cipta gitu enggak? Paling ya kita misalnya masukin ke YouTube ya tujuannya ya buat hobi aja, nggak ada buat apa sih, pasti kan kena hak cipta juga. Nah, untuk hobi aja ya. Sejauh ini seberapa tahun Force Cikarang ini? Force itu udah 6 tahun sih, udah 6 tahun berjalan. Cuman aktif di YouTube-nya sebenarnya udah bikin YouTube-nya udah kayak 3 tahun yang lalu. Cuman dulu bikin YouTube cuman buat masukin video-video dance kalau lagi lomba aja kayak gitu. Tapi untuk berkonten kayak bikin video dance atau bikin MV reaction dan lain-lain itu setahun ini sih, karena kan pandemi jadi lomba-lomba pada tutup, nggak ada kegiatan jadi lomba ya. Jadi beralihnya ke bikin video klip setahun ini berarti? Iya, baru setahun ini sih. 6 tahun berarti udah lama juga ya? Itu udah dari awal-awal booming K-pop atau? Sebenarnya K-pop udah terkenalnya kan dari zaman 2000-an ya. Ya, udah lama juga sih, tapi ya waktu itu saya ingat ada ini Super Junior, SNSD itu kan tahun 2000-an. Saya Jang masih Nara tuh, yang Sweet Dream tuh saya tahunya. Saya masih SD gitu ya. Ngumpul-ngumpul doang, nggak ada kegiatan yang signifikan banget. Terus tahun kedua, ketiga baru kita mulai up gitu, maksudnya udah mulai 6 tahun kan berarti waktu lama tuh. Itu udah berapa generasi berarti? Nyampur berarti dong antara yang udah senior sama yang baru masuk. Campur gitu. aja sih, campur aja ya. Ada alumni banyak ya. Kali ada keluar masuk sih banyak. Cuma kan kayak 6 tahun ini ya ada yang dulu masuk udah sibuk kerja keluar, tapi kalau kita lagi ada kegiatan, ngadain acara atau lomba, dateng ketemu ngobrol bareng. Itu untuk masuk daftar itu maksudnya jadi anggota di sini tuh ada daftar dulu atau gimana, atau asal ada acara ngumpul aja atau gimana? Bisa daftar sih, kayak nge-DM ke Instagram kita, terus nanti dikasih kontak personnya. Kalau dulu kan kita masih siapa aja silakan masuk gitu ya. Cuman namanya berjalannya waktu, jadi kayak terlalu banyak, jadi tidak bisa kontrol semua. Jadi untuk sekarang kita ada seleksinya. Oh, ada seleksinya. Tapi pakai via video aja. Seleksi itu gimana? Dia harus buat video nyanyi atau gimana? Kalau dia mau daftar ke kitanya, masuknya dance cover, dia kirim video ke kitanya, video dance dia. Kalau nyanyi ya video nyanyi dia. Selama berdirinya komunitas K-pop Cik ini, udah ikut berapa lomba? Udah dapat apa aja gitu? Kalau lomba udah, aku
kalau ikut lomba sama hitungannya 5 tahun lah ya, karena tahun pertama kan kita cuma kumpul, gak ada kegiatan apa-apa. Selama 5 tahun ini nggak kehitung sih kalau ikut lomba karena udah banyak. Kalau juaranya kita alhamdulillah juara 1 pernah Di acara apa tuh? acara lomba dance K-pop di Bekasi. Tingkat Kabupaten Bekasi. Kalau untuk K-pop sendiri sih nggak ada tingkatan gitu loh. Nah, jadi paling kayak kategori kayak gitu aja sih, karena untuk K-pop sendiri nggak ada apa sih. Hal ini apa yang udah dibuat event apa namanya? Buat sendiri, udah pernah buat event sendiri? Alhamdulillah kita alhamdulillah banget kita udah pernah bikin event sendiri, event komunitas ataupun event lomba. Kita pernah bikin lomba juga, diundang juga. Pesertanya apa? Anak sekolah dari tingkat umum sih kalau kita umum siapa aja sih. Jadi kalau K-pop sendiri kan ini di luar apa ya, berdiri sendiri gitu ya, nggak kayak lomba sekolahan kan dinaungin oleh sekolahan. Jadi kalau lomba ada tingkat kabupaten atau sekaupaten, se-Jawa Barat. Kalau K-pop sendiri umum aja, misalnya ngadain di Cikarang, orang Bekasi, orang Bandung, orang Depok, kalau bisa ada yang mau ikut bisa. Silakan. Jadi Dan memang ada yang dari luar Bekasi yang ikut waktu ada Bekasi. Kadang kita juga ikut lomba ke Bekasi, ke Bogor, se-Jabodetabek aja sih. Oh, kita dari proses sendiri suka ikut keluar gitu. Iya, ikut. Karena kan sekarang jarang lomba juga sih. Base campnya di mana sih? Ada tempatnya sendiri tuh? Kita kalau latihan di taman aja sih, taman. Di taman itu di Kapitol, Ruko Kapitol JOBK deket Patung Kuda itu belakangnya ada taman, di situ sih kita ngumpulnya. Bisa di situ. Kalau waktu sebelum Covid ya? Sebelum Covid iya, kita di situ setiap hari Minggu kita pasti latihan di situ ngumpul. Tapi pas semenjak Covid setahun yang lalu sudah berhentikan, divakumkan karena kalau ngumpul kan terlalu banyak. Jadi kita dialihinnya bikin video dance. Nah, yang latihan itu per grup masing-masing aja. Jadi kan meminimalis kerumunan gitu. Oh gitu ya. Jadi memang benar sih. Di mana-mana kita harus selalu pas pandemi harus selalu ditahan dulu ya. Untuk ini selanjutnya apa lagi? Banyak sih sebenarnya saya tanya ini. Iya, kapan tanya? Soalnya baru nih. Untuk ini sendiri kan setahu saya kan anak K-pop itu banyak yang fansnya bener ini ya fanatik. Nah maksud saya begitu. Garis keras. Nah itu sejauh mana nih anak-anak K-pop Cikarang ini sebenarnya? Ya kalau fanatik kan itu mah masing-masing ya. Kadang udah gitu penilaian fanatik itu kan kadang beda-beda gitu ya. Nggak, maksudnya dia ngoleksi artisnya itu terus gimana memburu? Masih dalam batas sih, batasan wajar gitu, kayak masih ngoleksi album, lightstick. Tapi kalau untuk di komunitas kita sendiri selama kita kayak ngobrol-ngobrol, sharing, masih dalam batas wajar. Misalnya beli album ya kalau lagi mampu, nggak yang sampai memaksakan banget untuk beli album. Idolakannya masih batas wajar ya. Semampu kalau ada duit ya, jadi kalau nggak ada duit ya nggak nyampe yang kayak fanatik banget dipaksa-paksain. Nah ini kan Kos Cikarang ini kan maksudnya kan komunitas umum ya. Nah itu latar belakangnya dari ada apa ya? Banyak macam-macam sih. Ada yang dari anak sekolah, kerja, kuliah. Nah Sergi sendiri kerja? Aku udah lulus kuliah. Yang udah paling tua. yang paling muda tuh apa? Anak SD? Ada? SD kelas 2. SD kelas 2 udah ada anggotanya? Ada. Bisa itu, dicek di dan itu bisa ngikutin tuh dance apa? Alhamdulillah bisa. Berarti bantu juga yang mengarahkan anak-anak ya? Iya. Jadi kan positif. Namanya sekarang kan K-pop udah di mana-mana kan ya, kayak udah rame ya. Jadi daripada nongkrong gak jelas, aku pikir ya sini aja kegiatan gitu, hitung-hitung olahraga juga kan, joget-joget gitu, daripada setiap hari libur nongkrong ngapain, main jauh. Kalau ini ketahuan mainnya masih dari Cikarang juga gitu. Berarti harus persetujuan orang tua ya kalau masuk? Wajib banget izin orang tua, karena kita kalau ada yang mau masuk ada syaratnya gitu loh, kayak harus izin sama orang tua, terus ya mau mengeluarkan biaya untuk keperluan pribadi. Pemberian itu kan kayak kita komunitas,
nggak ada donatur, nggak ada sponsor lah ya. Komunitas kan berdiri sendiri. Jadi kayak bikin baju, mau lomba itu kan ada bayarannya Jadi lah. untuk gitu. operasional kegiatan dari komunitas Force ini ditanggung sendiri masing-masing personal atau gimana? Atau memang udah ada memasukkan sendiri jual merchant atau apa? Enggak sih, kita tuh cuman uang kas aja kan. Uang kas pun ya nggak seberapa lah. Udah gitu namanya anak-anak ya, namanya uang kas pasti aja gitu kan, naik turun. Untuk keperluan kayak misalnya mereka bikin kostum, ya itu pakai uang sendiri gitu. Tapi kalau ada kegiatan kayak kegiatan komunitas, misalnya kita mau ngadain apa sih namanya, bikin video untuk seluruh komunitas atau kita bikin acara untuk komunitas sendiri, untuk biaya bisa dipakai uang kas gitu. Jadi uang kas benar-benar untuk kegiatan yang mencakup keseluruhan komunitas gitu. Dari YouTube sendiri udah monetis, sudah dapat masuk belum? Makanya ya di subscribe, ditonton video kita. Jangan lupa ya subscribe komunitasnya di namanya official Force Cikarang, atau kalian bisa ke Instagram kita di force.family. Itu ada link buat ke YouTube kita, jangan lupa ditonton dan di subscribe. Ya, jangan lupa. Biar monet. Biar cepet monet. baru. Nah, oke. Terus selanjutnya mungkin yang terakhir ya, apa hal yang dilakukan, apa yang untuk mempromosikan K-pop lagi di daerah Cikarang lah khususnya, yang bisa dilakukan oleh Force ini? Apa ya? Kita paling lewat sosmed aja kan, Instagram komunitas ataupun Instagram pribadi masing-masing. Kayak misalnya kita bikin video dance gitu kan, terus kita promo di Instagram masing-masing, biar kayak orang lain juga bisa nonton gitu ke YouTube kita gitu. Kalau cita-cita ke Korea? Semua sih pecinta K-pop pasti ke Korea, tapi kayak gak ada bayangan sih. Kayak terlalu jauh. Tapi kalau pengen mah semua pasti pengen ya. Kita suatu nanti diundang dari manajemen sana. Amin. Oke. Mungkin terakhir Kak, apa kedepannya misinya untuk ini? Setelah berjalan 6 tahun, pasti kan ini akan bertahan terus kan, harus beregenerasi lagi dengan apa yang baru lagi, seperti itu. Gimana? Kalau aku merasakannya sih, kita komunitas jalannya santai gitu ya, nggak yang sampai terlalu berambisi banget. Kayak ini kita udah 6 tahun tuh masih kayak gini misalnya, ya udah santai aja, karena kita kan niat awalnya itu buat ngumpulin anak-anak pencinta Korea untuk mewadahi bakat mereka, hobi mereka gitu kan, nggak sampai yang target banget gitu. Jadi kedepannya berharapnya ya berjalan lancar-lancar aja atas semua rencana yang kita list gitu loh. Ya, yang dan kita sih penting tetap berjalan gitu ya. Tetap berjalan aja, bertahan, masih bisa menaungi bakat-bakat anak sekarang. Member lagi. Iya, lebih ini sih, lebih pengen kayak disukai sama anak-anak Cikarang, karena kan untuk di Cikarang sendiri untuk penyuka K-pop itu masih kayak agak awam gitu ya. Jadi bisa diterima oleh masyarakat umum. Jadi kita tuh rencananya ya agar K-pop ini bisa diterima lah, nggak terlalu gimanain gitu. Nah, ini ada rencananya apa gitu untuk agar lebih diterima lagi? Bisa di ini kan? Belum ada planning paling kita ya nunggu corona selesai. Karena selesai mau bikin event besar gitu. Pengen, karena kan kebetulan kemarin kita udah ada event 2, mau bikin event di Cikarang, udah 2 event tapi batal karena kan corona. Pandemi. Terus banyak juga kayak undang-undangan dari Cikarang juga kemarin udah batal kan karena Covid juga. Jadi berharap ya pertama sih Covid-nya aja dulu hilang. Ya. Semua sih kalau itu, kita juga berharap karena kayak karena kita kayak mau planning bikin apapun bingung, nggak ada bayangan, karena kayak mau planning A kita nggak tahu kapan bisa terlaksana si A ini gitu loh. Kadang gitu, jadi sekarang paling lebih fokus ke YouTube, bikin video aja. Video klip aja ya. Sebulan berapa bikin videonya? Nggak ada target sih, kita bener-bener kayak komunitas ini tuh kayak bener-bener santai aja, kayak ya udah jalan. Lagunya itu lagu yang terbaru dari artis terbaru enggak?
atau Banyaknya sih sekarang lagu terbaru sih. Terbaru. Heeh. Oke, Gitu-gitu. mungkin saya cukup aja ya. Iya. Mungkin cukup. Ada Hmm. terima kasih nih udah diizinin saya ngeliput komunitas Iya, pos sama-sama, K-pop Kak. Cikarang. Ya. Heeh. Jadi Makasih. kita sedikit tahu nih banyak ada di Cikarang itu ada komunitas K-pop yang bisa menolongi anak-anak muda yang lebih positif lagi ya. Iya. Bahwa Makasih menyalurkan. juga Nah, buat kakak ya udah ngajak ngobrol-ngobrol begini gitu. Jadi apa sih ya asik juga kan, termasuk kita bisa jadi sharing tentang K-pop gitu. Oke, mungkin dari saya cukup untuk liputan kali ini mengenai K-pop komunitas Cikarang. Jika kalian suka dengan video saya, tolong di like, subscribe, and share NGR 88 Official. Oke, makasih.